kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara rapat kerja Triwulan 1 Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Serang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk mempersingkat acara PPDI, hadirin dimohon untuk berdiri.
SPDI. Kami persilakan. Amma ba'du, faqultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati seluruh pengurus PPDI Kabupaten Serang, dan yang kami hormati pula Ketua PPDI Sekecamatan Kabupaten Serang yang namanya tidak kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya lah kita pada siang menjelang sore ini dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka rapat kerja triwulan pertama tahun 2021. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, saya atas nama Ketua PPDI tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus Kabupaten Serang dan seluruh ketua PPDI tingkat kecamatan yang sudah menghadiri langsung rapat-rapat pada sore hari ini. Ya, memang sebetulnya kita juga sangat ragu-ragu untuk melaksanakan rapat pada sore hari ini karena secara situasi kondisi, baik itu kondisi kesehatan karena pada saat pandemi ataupun kondisi keuangan tentunya yang memang saat ini sedang berada dalam fase tersulit bagi perangkat desa. Tetapi bagi kami itu bukan berarti sebuah alasan untuk menghambat kegiatan kami, bahwa kegiatan PPDI harus tetap dilaksanakan sesulit apapun, karena ini membuktikan bahwa sebetulnya PPDI itu kuat gitu. Dan pada momentum hari ini sangat tepat sekali yang kami harapkan bahwa Rakerda pada sore hari ini bisa saya dijadikan bahan evaluasi selama berlangsungnya perjalanan PPDI yang sudah-sudah. Apa saja kekurangannya dalam rangka muhasabah, jangan ragu-ragu untuk mengutarakan kekurangan, untuk menyampaikan kritik semata-mata untuk membangun agar PPDI ini lebih kokoh ke depan. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kemarin hari Rabu kami dan Pak Sekjen hadir dalam rangka memenuhi undangan setelah pasca kita audiensi langsung dengan Ketua DPRD. Akhirnya ini merupakan sebuah proposal yang sangat baik sekali dengan diinisiasi oleh pihak DPRD bahwa Raperda sekarang ini perda-perda yang tentang desa yang tadinya ada 7 perda yang mengatur tentang desa sekarang sudah dikerucutkan menjadi 1 perda. Dan kemarin kita bahas bersama dengan seluruh OPD Kabupaten Serang, Bapak Kadis CPMD, Kabak Hukum dan dinas-dinas yang lainnya untuk membahas raperda tentang desa ini. Kemudian kami juga menyampaikan ulang tentunya tentang aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh para perangkat desa. Ternyata aspirasi yang kemarin kita sampaikan kepada Ketua DPR belum masuk ke dalam rancangan perda yang akan dikeluarkan ini. Tetapi kami dan Pak Sekjen tegas agar raperda sekarang ini jangan buru-buru diketok palu oleh tingkat daerah, karena ini banyak sekali perdanya sangat tebal. Kami minta waktu tentunya kepada pihak penyelenggara, pihak pansus untuk menunda dulu perdanya ini sebelum ditetapkan. Kita kaji bareng-bareng dengan para perangkat desa, karena kita menyadari bahwa rumah PPDI ini bukan rumahnya Ketua PPDI saya sendiri ataupun rumahnya Mas Sekjen Heri, tetapi PPDI ini adalah rumah kita bersama. Jadi ketika kita ingin menentukan sebuah keputusan, karena organisasi itu bersifat kolektif kolegial berdasarkan mendengarkan pendapat dari teman-teman, maka saya ingatkan di dalam grup ini sangat penting semuanya harus hadir. Jangan berbicara retorika pidato kebangsaan di dalam grup, tetapi eksekusi tindakan nyatanya tidak ada. Saya tidak mau seperti itu. Kita lebih suka duduk langsung bertatap muka kalau mau membahas sesuatu itu. Akhirnya kan salah paham sesama teman itu. Jadi kita lebih sukanya
Ya udah, nanti juga kita akan mengadakan rapat, kita bahas tuntas, kupas tuntas seperti apa keinginan para perangkat desa. Saya pengen sekarang ini lebih kepada membicarakan teknis ya. Ada yang namanya perda itu adalah turunan daripada peraturan menteri ataupun peraturan pusat kemudian diturunkan menjadi perda. Jadi kita lebih membicarakan teknis di dalam perdanya ini. Nanti Mas Teknis akan mencatat yang kemudian dimasukkan. Setiap pasal-pasal yang tidak ada aspirasi dari perangkat desa itu kita usulkan dan kita perjuangkan, kita kawal. Kalau ternyata hasil akhirnya kita tidak direspon, nanti kalau kita mau turun ke lapangan juga nggak jadi masalah. Tetapi kita harus dengan cara-cara elegan terlebih dahulu seperti inilah. Kita duduk ikut serta dalam pansus, membahas, kita dorong, kita kawal. Lalu ketika memang aspirasi kita tidak dituruti, nah baru kita mau turun ke lapangan juga nggak jadi masalah. Jangan sampai kita terlihat seperti bodoh gitu di mata orang di atas, belum apa-apa kita turun, belum apa-apa kita turun. Sedangkan cara-cara yang elegan belum kita lalui. Nah nanti saya kira perdanya ini nanti yang kita prioritaskan itu adalah local wisdomnya, kearifan lokal daripada di Kabupaten Serang ini seperti apa. Karena yang namanya peraturan pusat itu, satu peraturan pusat itu berlaku untuk semua daerah. Nggak mungkin perda Kabupaten Serang akan sama seperti perda yang ada di Bangka Belitung ataupun di daerah-daerah lainnya di Jawa gitu kan, ataupun di Lebak yang terdekat. Nah lebih kepada local wisdom ataupun kearifan lokalnya. Nah dari sekian banyaknya usulan itu nanti Sekjen juga mencatat bersama Sekjen luar Pasar PI yang nanti kita perjuangkan. Tanggal 18 besok itu nanti kita diundang lagi untuk membahas rakerda ini. Maka dari itu saya usul kepada Pasar PI, udah sampai kita percepat saja rapat kinerja daerahnya bersama Ketua PPDI Kecamatan untuk membahas rakerda ini. Jadi terpaksa 2 hari 3 hari sebelumnya akhirnya tetap harus dilaksanakan dengan keadaan yang luar biasa tentunya. Atas kepada tuan rumah Ibu Nur, kami mengucapkan terima kasih banyak atas disediakannya tempat yang menurut kami meskipun persiapannya tidak ada, ini sudah termasuk luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin mendapatkan kritik dari teman-teman atas penyelenggaraan PPDI sejauh ini. Karena ada beberapa memang usulan-usulan yang saat ini bagi kami perlu sekali disentuh oleh PPDI Kabupaten. Di antaranya adalah tentang persoalan penyediaan batik. Selama ini penyediaan batik itu pada distribusi kepada para perangkat desa itu kan kita sudah disepakati ada kontribusi kepada yang masuk kepada uang kas di Kabupaten Serang. Karena kasihan juga kita ngebentuk ada bendahara, wakil bendahara 2 lagi, tetapi nggak pernah megang ini gitu. Jadi harus kita perhatikan karena sekuat apapun kita, kalau sisi ekonominya tidak kita bangun, ya kita tinggal tunggu aja kehancurannya. Jadi kita harus perhatikan itu. Nah sedangkan nanti PPDI ini satu-satunya income, salah satu diantaranya adalah persoalan batik. Artinya jangan sampai batik PPDI ini distribusinya itu di luar daripada kepengurusan kabupaten yang pasif income-nya yang kita sepakati itu kalau nggak salah 5.000 ya, tidak masuk pada kas bendahara dan itu harus dipersoalkan. Dan kesepakatan kita juga pada rakerda pertama di Kecamatan Keramat Waktu, pengurus kabupaten harus bisa memberikan suri tauladan ataupun contoh kepada perangkat desa. Jangankan misalkan 5.000 perangkat desa 1 bulan. Saya ingat statement daripada Pak Bendung, sebetulnya 1.000 aja gitu kan akan sulit gitu. Jadi pengurus harus bisa memberikan contoh, setiap bulannya itu harus memberikan kas kepada bendahara, kepada PPDI kabupaten. Nah sekarang ini triwulan, harapannya bagi yang ada sudah bisa memberikan kontribusi untuk itu. Dan itu semua semata-mata untuk membangun organisasi kita yang lebih baik ke depannya. Dan sekali lagi tentu kami sebagai manusia biasa tentu banyak kekurangan sekali, tetapi saya kira perangkat desa se-Kabupaten Serang ini semuanya luar biasa. Secara potensial juga bagus sekali. Kenapa ini tidak dijadikan sebuah keunggulan bagi kita untuk bersatu padu membangun perangkat desa yang lebih kompetensi ke depannya. Jangan sampai
ada perpecahan-perpecahan sesama perangkat desa, karena bagi kami sudah tidak ada lagi yang namanya organisasi di dalam perangkat desa. Kalaupun forum komunikasi keuangan silakan saja, forum komunikasi sekdes juga silakan saja, tetapi organisasi perangkat desa harus tegas hanya satu, yaitu PPDI Kabupaten Serang. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami harap dalam momentum sekarang ini silakan saja menyampaikan kritik serta sarannya untuk membangun PPDI ke depannya yang lebih kokoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ketua Umum PPDI Kabupaten Serang, Kang Hendra Saputra SPD. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti, yang dalam hal ini adalah pembahasan tentang Raperda PPDI Kabupaten Serang yang pertama, yang kedua tindak lanjut Raperda, yang ketiga pembahasan umum, yang akan disampaikan langsung oleh Sekjen atau Sekretaris Jenderal PPDI Kabupaten Serang kepada Kang Heri Susanto SH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasallam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ketua PPDI Kabupaten Serang serta jajarannya. Kemudian juga yang saya hormati di sini ada pengurus Provinsi Banten. Mudah-mudahan bisa mewakili dan nanti hasil-hasil dari apa yang kita lakukan ini bisa diinformasikan, dilakukan kepada tingkat provinsi, Pak ya, bahwa Kabupaten Serang selalu bergerak dan selalu bergerak. Baik kawan-kawan pengurus PPDI Kabupaten Serang, sebenarnya hari ini cukup melelahkan bagi saya karena dari pagi saya harus pegang mic dan ngoceh melulu. Tadi dari jam 10 sampai jam 12 saya di dunia lain. Sekarang ada di dunia PPDI. Nanti jam 4 saya harus ngoceh lagi di Balai Raja. Nggak tahu kalau malam kata Pak Saka, tidak tahu ada jadwal. Nunggu jadwal dari kedua. Maksudnya tahu aja saya malam itu jadwalnya kemana. Sekedar informasi Pak ya. Baik kawan-kawan, sedikit saya bercerita tentang histori dari perjuangan kita. Bahwa pasca Rakerda yang kita lakukan di Kramat Latu ada beberapa poin yang kita sepakati saat itu. Salah satunya yang paling krusial dan harus segera dilakukan adalah bagaimana membangun sebuah penguatan bagi perangkat desa, khususnya pasca pilkades nanti. Upaya-upaya ini sudah kita lakukan. Pertama, kita sudah mengajukan audiensi kepada Komisi 1 terkait masalah usulan-usulan dan pointer-pointer yang sudah kita rapatkan pada saat di Kramat Latu. Itu sudah masuk. Kemudian saat itu DPRD melakukan rapat usulan prakarsa terhadap Rakerda. Informasi yang masuk ke saya saat itu, karena saya terus komunikasi, karena pada saat itu pada saat audiens kita diberikan ruang waktu agar PPDI bisa langsung mengadakan komunikasi dan diskusi dengan Komisi 1 selaku komisi yang membawahi pemerintah desa. Dan kemudian pada saat itu saya sudah yakin Pak, bahwa usulan-usulan itu masuk, tetapi di hati kecil saya ada sebuah keraguan, kok begitu mudahnya perjuangan ini. Padahal saya dari awal Rakerda sudah mengatakan kita perlu perjalanan panjang, kita perlu energi tinggi untuk melakukan ini. Dan ternyata kekecewaan itu kemudian betul-betul terbukti pada saat kemarin kami diundang pada waktu pembahasan Raperda tentang desa. Tadi disebutkan oleh Pak Ketua ada sekitar 7 perda hingga 8 perda Pak Ketua. Itu yang akan dilebur menjadi satu, karena sekarang ada zamannya Omnibus Law, sehingga Omnibus besar, bus besar kalau itu adalah aturan, sehingga Omnibus Law ini satu praperda yang akan mengatur dan membuat seluruh raperda yang ada. Salah satunya yang menjadi titik krusial kita adalah, dan titik sorotan kita adalah tentang masalah perangkat desa. Dan alhamdulillah tidak dimasukkan satupun. Tetapi
Saya ingatkan sedikit, saya review sedikit. Apa yang kita usulkan pada saat itu? Yang pertama adalah kepastian status kerja bagi perangkat desa pasca pilkades. Kemudian kita menuntut adanya nomor induk perangkat desa, karena dari Permendagri ini sudah turun nih, jadi sebenarnya nggak ada kekhawatiran. Kemudian kita minta adanya jaminan sosial, baik jaminan BPJS Kesehatan atau BPJS Sostek. Kemudian yang terakhir adalah jaminan purna tugas. Nah, setelah melihat apa yang ada dalam Raperda itu, saya nyatakan pasal ketika kita sedikit membulat-balikan Raperda ini, ada pasal-pasal yang tidak nyangkut, bahkan tidak ada sambungannya, sehingga pada saat kita bicara bahwa ini nggak masuk akal, anggota Dewan itu juga tersenyum. Tapi saya pasti tahu mereka tidak mempelajari ini bukan kerjaan mereka. Pasti ini kita kerjaan orang-orang yang memang sudah diposisikan untuk itu. Tetapi kawan-kawan tidak perlu berkecil hati, karena perjuangan ini agak cukup sampai di sini. Ini masih panjang dan kita juga lebih panjang, lebih banyak. Tadi kita menyatakan jika memang ini tidak hasil, ya kita akan pakai cara lain. Seperti yang saya tuliskan dalam sebuah status saya, jika saja kehadiran saya tidak memuaskan di tempat ini, saya akan mencari kepuasan di tempat lain. Nah, maksud saya nanti pasti kawan-kawan, baik, saya akan mencoba break dulu yang ada karena sakit, kemudian BPJS-nya juga nggak bisa bayar, kemudian waktu sakit juga nggak bisa rumah sakit, kemudian ketika meninggal pun tidak ada jaminan satupun, tidak ada jaminan apapun. Dan siapa yang akan bisa menjamin ketika nanti penghargaan-penghargaan itu tidak didapatkan dari pemerintah Kabupaten Serang? Makanya kami mengejar adanya tunjangan purna tugas itu ya seperti itu sebetulnya, untuk menjaga-jaga seperti itu. Saya lanjutkan. Dari pasal-pasal yang sudah ada ini, mungkin kita tidak akan membuka satu persatu, karena yang paling krusial dan dominan adalah usulan kita. Kalau mereka bicara tentang kewenangan desa, tentang masalah BPD, pilkades dan sebagainya, biarkan kita mereka. Tetapi kita konsen saja pada masalah perangkat desa. Nah, mungkin bisa menyimak di HP masing-masing karena itu sudah di-share. Dari pengangkatan dan sebagainya, itu memang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang perangkat desa. Itu jelas kewenangan pengangkatan dan pembagian perangkat desa itu oleh kepala desa. Makanya pada perda ini kami ingin agar local wisdom ini betul-betul dikedepankan, kearifan lokal mereka, sehingga ketika kita melakukan perjuangan ini bersembunyinya adalah di balik perda, bukan undang-undang yang mengatur di pusat. Karena pastinya tidak ada satupun dalam hierarki hukum itu ada aturan yang lebih tinggi dari aturan di atasnya. Tetapi ketika ada aturan yang mengatur lebih baik, itu pastinya akan bisa diperbolehkan dalam hierarki hukumnya. Makanya kemarin kita juga sudah menyatakan bahwa ini perda ini adalah tidak satupun bisa memproteksi keberadaan perangkat desa. Tapi kalau kawan-kawan bisa sedikit mempelajari, contohnya di paragraf 4 di pasal 4, itu jelas bahwa perangkat desa itu berhenti hanya karena 3 hal. Satu, karena meninggal dunia, tapi ada jaminan tunjangan. Kemudian permintaan sendiri atau mengundurkan diri, walaupun kadang-kadang ada kasus yang kawan-kawan di desa-desa itu karena rupanya baru dipaksa untuk mengundurkan diri. Nah, sebetulnya mengundurkan diri itu tidak ada pasal. Nah, itu kan sudah termasuk pelanggaran. Kemudian yang C adalah diberhentikan. Dengan catatan yang dimaksud diberhentikan itu adalah di nomor 3 di poin ketiga, perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf C karena jelas usia 60 tahun, kemudian dinyatakan terpidana, kemudian berhalangan tetap. Dan berhalangan tetap ini tidak ada ukurannya, ukuran berhalangan tetap seperti apa? Apa karena sakit atau karena memang ada masalah apa? Tidak tahu, ini tidak dijelaskan. Ya, kemudian tidak lagi memenuhi syarat perangkat desa. Nah, syarat-syarat perangkat desa itu kan jelas di sini sudah, ketika perangkat desa itu sudah dipilih oleh lurahnya, yaitu
syarat. Sebetulnya ini kalau dibolak-balik ada juga untungnya. Raperda ini sudah masuk, tetapi ada kelemahan-kelemahan yang harus kita perbaiki. Yang ketiga adalah misalkan tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa. Larangannya apa? Yang kita nggak tahu. Kemarin kami sudah diskusi dengan kawan-kawan di ABSI. Kalau melihat cara bicara mereka, Mas ya, kemudian juga ada KPI ya. Kalau melihat respon mereka ini mendukung kita. Makanya tadi kepada Pak Ketua saya ngomong sama KPI, satu saat kita harus ketemu dengan pengurus ABSI agar ini sinkron, Pak. Perjuangan ini sinkron. Karena contohnya begini, ketika tidak melanggar larangan peraturan desa, contohnya malah absensi, kehadiran mereka digunakan alasan untuk misalkan memecat Heri. Ini kan harus dibuktikan dengan bukti absensinya seperti apa. Kalau dalam pembuktian tidak ada ya tidak bisa. Gitu. Artinya sebetulnya ini sudah mulai bagus, ada proteksi yang ada di sana. Cuma nanti tinggal bagaimana kita mengolahnya. Kemudian hanya ada usulan. Ini dari saya dulu. Nanti kepada kawan-kawan nanti kita bahas bersama-sama. Karena di sini pastinya ada banyak usul karena nanti kami akan mencoba merilis catatan-catatan karena tanggal 18 kami harus menyetorkan kembali, memberikan kembali catatan ini agar bisa masuk ke sana. Setelah itu kita juga akan terus kejar dan kawal sebatas mana mereka bisa memasukkan usulan-usulan pointer-pointer kita pada pasal-pasal yang kita inginkan. Contohnya begini, ini tetap masih di pasal 62 tentang di poin 5 tentang penghentian perangkat desa. Ya, kalau di raperda ini hanya diatur dikonsultasikan saja dengan camat. Tetapi di daerah lain informasi tadi harus iya, harus dikoordinasikan dengan bupati. Tetapi saya ingat pada saat itu waktu mengadakan prakerja di kalau tidak salah di gedung CP Suwandi atau apa itu, bupati pernah mengatakan kepada kita bahwa selain koordinasi dengan camat harus berkoordinasi dengan bupati. Itu nanti saya minta ini juga ada usulan-usulan terkait masalah poin-pointernya sehingga nanti sekalian ini kita masukkan, Pak. Kemudian di tambahan tunjangan penghasilan tadi ya, Mas. Nah, yang tidak ada sama sekali adalah jaminan sosial terhadap perangkat desa. Jaminan sosial itu ada dua, jaminan kesehatan, jaminan pelayanan perawatan kesehatan atau BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja atau jaminan kesehatan. Tidak ada. Kemarin waktu audiensi kita sudah kupas habis di gunung sana nih, di anak buah Kang Ibu nih, di atas gunung sana. Siapa yang akan menjamin ketika kawan-kawan lagi nganter dari dusun ke dusun, dari kampung ke kampung, kemudian tergelincir, punten ya Pak, dari jalan masuk ke jurang dan sebagainya. Apa ada jaminan buat kita? Kalau ini tidak dilakukan oleh kita sendiri, siapa lagi, Pak? Karena pasal-pasal yang ada di sini ini tidak satupun yang memasukkan jaminan sosial terhadap kita. Termasuk di sana adalah jaminan adanya tunjangan program tugas kita. Sebetulnya usaha kita itu sudah pas, tinggal nanti strategi kita bagaimana agar usulan ini bisa berhasil. Ketika di sana kekuasaan kita tidak ada ya tentunya kita cari kekuasaan yang lain. Kemudian di mana kira-kira? Paling di pendopo bupati kan seperti itu. Artinya bahwa harapan kita nanti sinkronisasi dan sinergitas itu terjadi antara legislatif dan eksekutif. Nah ini saya pikir legislatif sudah membuka ruang karena kemarin Pak Rudi pun sepertinya juga mendukung. Cuma arahan sedikit, saya merekam suaranya Ketua Pansus Pak Mansur. Dia tidak sadar saya rekam saja masih yang kemarin ya. Statement mereka bisa jadi untuk jaminan sosial itu masuk pada Perbu. Nah ini harus kita kerja, tetapi kerja ini akan menjadi 2 kali, Pak. Akan 2 kali. Misalkan contoh mengatur pasal sekian, pasal 29 jaminan sosial terhadap perangkat desa. Poin 1, pemerintah Kabupaten Serang memberikan jaminan sosial terhadap perangkat desa yang
yang nanti akan diatur dalam Pergub. Ini 2 kali kerja Pak. Kalau menurut saya, kalau mau hajar sekalian di perdanya agar kita tidak sulit. Kalau memang perlu Mas, kalau memang usulan nanti tidak terima, kita minta audiensi khusus dengan mereka, dengan pansus kalau perlu, atau kita sedikit melakukan turun lapangan. ya kata Pak Asep Sekdes Diper, kalau kayaknya kita harus bikin rusuk dan gara-gara nih kalau di sana kan gitu. Cuma nanti tinggal ada izin tak dari Pak Ketua kan begitu. Saya siap Pak, mau ngecek dari pagi sampai sore siap begitu. Nah artinya kawan-kawan itu yang sedikit 67. Kita bikin pasal 62. Ya akhirnya gini. Tadi saya bilang ini saya hanya sedikit menguak tabir kepala. Ini jangan panjang-panjang Pak. Kalau panjang-panjang ASEAN. Artinya kita padat singkat saja. Baik, silakan kepada kawan-kawan. Saya mencoba untuk memfasilitasi terkait apa yang saya sampaikan tadi. Kira-kira pasal mana yang menurut kawan-kawan harus masuk dan akan masuk? Baik, terima kasih Sekjen atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tekno yang sudah dijawab. Langsung saja mungkin cuma sebelumnya perkenalkan saya Sekdes Kabupaten Kecamatan Pabuaran ya. Yang dalam hal ini mewakili teman-teman di Pabuaran. Sebenarnya memang sudah mengetahui mungkin kalau Kabupaten sekarang seperti apa dan bagaimana begitu. Nah, mudah-mudahan mohon doanya kepada semuanya agar persoalan yang ada segera selesai dan dapat hasil yang terbaik. Itu langsung kepada substansinya Pak Sekjen. Tadi apa yang disampaikan sudah sangat luas sekali, sebenarnya sudah sesuai dengan substansi apa yang dari awal sampai dengan saat ini diharapkan oleh kami. Termasuk memang dalam hal ini ketika bicara soal tunjangan purna tugas di sana. Ada satu perangkat saya yang memang tahun ini genap usianya 60 tahun. Jadi ketika masuk ke tahun 2021 ini sudah pensiun begitu Pak. Lalu kemudian Terima kasih ya. Nah, jadi sampai pada waktu itu ketika memang dari Desember kami melakukan kegiatan pembuatan RAP untuk RAPBD tahun 2021 ini. Di sana saya sebagai sekretaris desa memverifikasi dan meloloskan begitu. Ketika ada satu anggaran yang memang untuk dialokasikan kepada kegiatan belanja untuk belanja purna bakti tersebut begitu. Sampai pada itu kemudian ketika memang evaluasi di kecamatan hasil daripada DPRD di sana tulisannya juga besar harus dihapus begitu. Dan akhirnya perangkat desa ini ya seperti tukang pikul begitu. Selesai bekerja selesai begitu. Tadi apa yang disinggung oleh Pak Sekjen begitu kan, tidak ada satu jaminan untuk keselamatan kita begitu kan. Untuk ketika kita melaksanakan tugas, nah ini menyambung kepada apa yang disampaikan tadi soal jaminan sosial, di mana di dalamnya memang ada jaminan kesehatan berikut dengan ketenagakerjaan. Terus terang memang di Kabupaten sendiri Pak Ketua sudah menganggarkan kegiatan BPJS Kesehatan. Toh hanya itu yang memang kita ikuti regulasi yang ada, separuh kita dianggarkan BPJS dan separuhnya kita dari pribadi begitu. Dan itu sudah sangat membantu sebenarnya begitu. Walaupun memang kita tidak berharap sakit sebenarnya begitu. Tapi tidak ada yang tidak sakit sebenarnya, karena memang sakit dan sehat itu kan sifatnya sementara. Dan ini yang menjadi satu yang menjadi satu keresahan buat kami ke depannya, sehingga pada waktu ini ditolak beberapa kali untuk ajuan soal tunjangan purna bakti tersebut begitu. Karena memang tidak lebih tadi seperti apa yang sampaikan. Ketika menjadi perangkat desa itu ya ketika selesai bekerja ya sudah selesai, tidak ada yang dipikul ya sudah, tidak dapat upah begitu. Tidak lebih daripada halnya sebagai seorang tukang pikul gitu. Nah ini yang menjadi satu hal yang ironi mungkin ketika memang bekerja kita 24 jam, tapi pada kenyataannya untuk tunjangan purna bakti pun kita tidak diindahkan begitu.
satu sisi apresiasi ketika memang ada rapat pembahasan kelembagaan pada waktu itu di mana boleh menganggarkan untuk lembaga-lembaga desa. Satu apresiasi yang sangat luar biasa, harapan yang memang dulu diharapkan untuk bisa realisasi. Tapi pada akhirnya ketika saya bertanya soal desa yang tidak membolehkan untuk tunjangan purna bakti ini tidak direalisasikan. Nah ini tidak bisa menjawab baik dari kecamatan ataupun dari DPRD. Maka untuk yang kegiatan yang lembaga ini memang ada satu dasar hukum yang mengatur di sana, tapi kan tidak sekuat apa yang sudah dituangkan untuk tunjangan purna bakti tersebut. Ada desa tetangga juga yang meninggal. Rencananya memang tahun ini begitu untuk dianggarkan, tapi lagi-lagi masih begitu. Dan sampai pada akhir kemudian ketika bicara soal BPJS begitu kan, sekarang kami semua nih perangkat desa Kaduren khususnya perangkat desa Tanjung Sari juga sudah menganggarkan, perangkat desa Pasangkaran juga sudah menganggarkan. Kami harus berpindah kepada yang mandiri. Dan sampai detik ini pun saya belum membayar karena tadi kita pahami bersama dengan keadaan finansial kita yang sangat baik saat ini. Dan itu terusakan Yang dianggarkan itu BPJS Mandiri. BPJS Mandiri kalau sekarang, kalau yang kemarin itu posisinya kita ada subsidi lah, katakan ada subsidi dari PPDS, di mana memang itu tuh sangat-sangat membantu begitu. Kalau sekarang ya kita sama-sama seperti yang lain begitu. Dan itu tolong Pak Sekjen memang tadi saya sudah sepakat, saya hanya sekedar menguatkan saja begitu. Ini memang real, ini fakta terjadi di kita begitu. Dan memang kedepannya saya juga berpikir saya tidak lebih baik dari buruh pabrik walaupun tahu ya. Maaf semuanya, ketika misalkan saya kerja di pabrik nggak jelas gaji di atas UMR gitu. Lalu kemudian ketika saya selesai bekerja ada tunjangan bukan tunjangan berapa artinya ada jaminan di sana, ada pesangon di sana begitu, yang apa namanya jaminan kesehatannya jelas, jaminan ketenaga kerjanya jelas begitu. Saya juga berpikir besok atau lusa saya tiba-tiba begitu, ketika memang saya sakit juga saya mampu bayar BPJS ya saya bisa berobat kan juga ya. Tadi itulah Pak, saya harus masuk umum ya, alhamdulillah begitu kan ya. Dalam artian ketika saya harus membandingkan saya dengan buruh tidak lebih baik daripada buruh begitu. Mungkin itu hanya sekedar penguatan saja dengan fakta-fakta apa yang terjadi di lapangan begitu Pak Sekjen, Pak Ketua. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sekjen. Ada dua poin yang disoroti. Yang pertama adalah tunjangan jaminan sosial agar nanti tidak ada lagi seperti karangan buku saya ketika negara tanpa jaminan sosial. Nanti bisa dibaca itu ada di buku. Nah sekarang saya dihadapkan oleh perangkat desa tanpa jaminan sosial. Artinya ini harus betul-betul dilakukan sebuah upaya-upaya. Soalnya dari mana dengan kawan-kawan kan begitu. Nah sesuai aturan saya sepakat ketika itu ikut mandiri, tetapi itu tidak adil karena itu yang jaminkan kita. Sedangkan aturan yang benar itu adalah 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh kita sendiri. Nah bahasa dari Pak Kadis saat itu sudah dianggarkan dan sudah dipikirkan oleh Bupati, tetapi IJC takut tidak ada duitnya karena dimakan COVID. Nah, apakah itu hanya sekedar angin segar yang dihembuskan kepada perangkat atau memang sudah ada? Saya nggak tahu KPI yang sudah lama melintang di dunia perangkat ini, apakah memang sudah benar itu ada pergub yang mengatur tentang masalah jaminan sosial. Saya juga nggak tahu, tetapi saya tidak yakin karena tidak yakin di dalam hal ini. Baik, ini ada dua yang masuk poin. Nah, saya sini ada lupanya. Ini itu sudah ada, tetapi itu tidak ada dalam perdanya. Nah, saya kepikiran dan Pak Ketua tadi, kami minta tadi pakai grup ini bahwa pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud poin A sampai A ditetapkan melalui nomor induk desa. Nah, nomor induk ini nanti akan menjadi kunci dari seluruh permasalahan yang ada. Kita lupa yang namanya tim pengawas, tim pembina dari desa. Di situ ada unsur BPD. Di situ di Raperda tidak ada BPD untuk mengawasi perekrutan dari perangkat desa.
sekedar usul Pak Ketua, Pak Sekjen, bisa nggak di situ di pasal-pasal itu poinnya ditambahi bahwa pengangkatan dan pemberhentian diawasi oleh Badan Pemusyawaratan Desa, biar nanti kita juga meminta pertanggungjawaban dari BPD untuk pengangkatan dan pemberhentian. Yang seterusnya yaitu kita melenceng dari masalah pengangkatan dan pemberhentian. Di pasal 53 itu ada kewenangan pelaksana kewilayahan. Sudah jelas di sini tidak ada pelaksana kewilayahan. Siapa pelaksana kewilayahan? Bukan, di sini diterangkan bahwa di sini yang melaksanakan kewilayahan itu adalah kepala dusun. Berarti benar-benar ini tidak sesuai. Sekedar usul asa, pasal 53 ini kalau mau dihapus silakan dihapus, kalau mau diteruskan harus ada kepala dusun nanti di desa. Jangan salah, kepala dusun ini bukan RW ya. Bukan RW. Kepala dusun itu salah satu perangkat desa sesuai dengan Permen 67 tahun 2014 diubah dengan Permen 83 tahun 2017. Di situ ada yang namanya kepala dusun. Salah satu sama posisinya dengan kita yaitu perangkat desa. Untuk di Kabupaten Serang itu tidak ada. Pasal 53. Sekedar ini aja untuk tunjangan. Apakah spesifikasi kita di sini mencatat untuk tunjangan itu tunjangan lain yang sifatnya untuk sosial. Ada 3 dimasukkan nanti Kang Heri, purna tugas, kesehatan sama ketenaga kerjaan. Yang itu 2 ya. Tunjangan jaminan sosial itu ada 2. Ada 2, oke. Dikerucutkan lagi aja Mas. Iya, nanti dikerucutkan lagi menjadi tunjangan kesehatan sama tunjangan ketenaga kerjaan. Mungkin itu saja, nanti kita bahas lagi yang lain karena ya memang begitu tebalnya perda. Jadi kita kurang membahas detail semuanya. Yang penting penguatan perangkat desa masuk di dalam. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hampir mirip sama karena tetap menyentuh pada masalah jaminan sosial dan tunjangan tenaga desa. Terutama lagi kalau untuk dalam penjaringan perangkat desa Sebelum ada Pergub lanjutan. Itu kalau saja Pergub 10 itu dilaksanakan pasti diumumkan ke masyarakat. Sementara pengawasan untuk perekrutan itu tidak aktif. Yang seperti sampaikan tadi itu langsung aja ditembakkan ke Dipdesnya gitu. Bahwa pemberhentian perangkat desa itu setelah Dipdes itu dicabut oleh Bupati. PPDI Kabupaten Serang dan Bapak Sekjen serta rekan-rekan pengurus PPDI yang hadir pada kesempatan hari ini. Kaitan dengan mungkin saya 3 poin saja nih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Memang kaitan dengan yang pertama yang ingin saya sampaikan kaitan dengan fakta integritas. Betulan Pak Ketua, kami sudah mengawali tahapan Pilkades ini di tingkat kecamatan itu sudah mulai kita lakukan, yaitu dengan berkonsultasi dengan camat dan ketua PPK kecamatan. Kemudian hal-hal lain terkait fakta integritas, betul apa yang disampaikan Cak Nui. Ini kami juga minta jangan hanya para calon kandidat kepala desa saja dituntut untuk fakta integritas. Ternyata para kandidat bakal calon juga menanyakan fakta integritas perangkat desa terkait netralitas di tahapan Pilkades. Itu juga inginnya kami ingin menginventarisir untuk kaitan fakta integritas teman-teman perangkat desa di Kabupaten Serang. Kalau di kecamatan ini yang kami sudah mulai itu, saya kan berupaya dulu jangan sampai kita ini kan di tingkat kabupaten, di kecamatan sendiri saja belum berjalan, tapi
untuk di Kecamatan Pamarayan kami sudah mencobanya. Karena tuntutan juga Pak, tuntutan dari para kandidat bakal calon. Kalau kami dituntut untuk fakta integritas, sedangkan para perangkat desanya sejauh mana netralitas terkait pilkades. Itu yang ditindak. Makanya saya juga berharap kepada teman-teman pengurus PPD di tingkat kecamatan untuk menginventarisir fakta integritas teman-teman perangkat desanya. Biar nanti kita punya arsip secara dokumen di tingkat kabupaten. Kemudian kaitan dengan Kesbangpol, ini apa yang sering di-share oleh Teh Nui kaitan dengan Kesbangpol ini, kita belum menginventarisir berapa kecamatan yang sudah ada pengurusnya. Karena kalau tidak salah aturannya di Kesbangpol itu harus terdaftar minimal 75% pengurus di tingkat kecamatan. Yang artinya ini belum kita inventarisir. Ada berapa kecamatan dari 29 kecamatan yang sudah ada pengurus di tingkat kecamatan. Kaitan dengan persyaratan untuk mengajukan rekening juga kami kan kendalanya Kesbangpol. Sedangkan Kesbangpol ini persyaratannya harus terinventarisir data pengurus di tingkat kecamatan. Makanya ini tugas kita semua, salah satunya fakta integritas perangkat desa sebagai arsip nanti di tingkat kabupaten dan terkait data kepengurusan di tingkat kecamatan. Agar kita jangan hanya menuntut kepada para kepala desa, kita juga biar di tingkat kecamatan ini biar berjalan dulu. Yes. Itu yang saya kira teman-teman yang harus kita sikapi bersama, karena kaitan dengan hari ini juga keinginan kami biar semua pengurus kecamatan ini harus hadir. Kenapa demikian? Karena kalau yang harus jadi andalannya tingkat kabupaten atau ketua, saya kira 29 kecamatan rasanya untuk ke Pilkades ini tanggal 11 Juli ketua ini nggak bakal bisa menjamah semua desa se-Kabupaten Serang yang akan Pilkades. Makanya ini juga kami sekali lagi belajar dari tahun 2019 kemarin, Pilkades tahun kemarin. Itu ternyata ketika kita pelajari, ketika kita laksanakan di tingkat koordinasi di tingkat kecamatannya, alhamdulillah rasanya utuh gitu tuh. Kalau berjalan, kelemahan yang kami dapatkan hari ini inginnya dari semua kecamatan itu melaporkan kendala-kendala yang dihadapi di tingkat kecamatan. Kayak misalkan di kecamatan kami hari ini, di kecamatan yang sudah kami laksanakan ini adalah kendalanya camatnya PLT. Sebentar lagi mau pensiun. Itu jadi kendala bagi kami. Karena apa? Hari ini kita komunikasi dengan camat PLT, setelah pelaksanaan Pilkades ini camat akan berganti. Nah, makanya ini yang kami rasa perlu masukan dari beberapa kecamatan, kendala apa saja yang dihadapi di tingkat kecamatan kaitan dengan koordinasi dengan camat dan ketua PPK di tingkat kecamatan. Kenapa? Karena itu salah satu kendalanya. Kami di Kecamatan Pamarayan yang sudah kita terapkan itu adalah camatnya mau pensiun, sedangkan hari ini dia sudah membentuk panitia PPK kecamatan. Sedangkan nanti pas sosialisasi Pilkades atau sosialisasi bakal calon itu camatnya sudah berganti. Kalau mengikuti aturan 4 bulan setelah Ibu Bupati dilantik kan baru bisa mengangkat camat baru. Itu sekitar kurang lebih di bulan Agustus kalau tidak salah baru ada camat definitif. Sedangkan kalau kita awalnya sudah ngobrol dengan kecamatan atau PLT camat yang lama pas pelaksanaan Pilkades camatnya sudah baru, iya kalau dia paham tentang PPDI. Kalau tidak, ribuh juga kita nantinya, akan repot juga. Karena inilah yang harus kendalinya. Kenapa? Nanti kesimpulan dari semua kecamatan ini baru nanti disampaikan ke ketua terkait dengan audiensi dengan Ibu Bupati, bahwa mohon Ibu Bupati bahwa kami teman-teman PPD di tingkat kecamatan ini sudah melakukan koordinasi dengan camat dan ketua PPK-nya terkait penguatan perangkat desa. Ya, yang artinya ini juga saya kira kalau organisasi itu di mana-mana kalau yang paling kuat itu di bawahnya gitu tuh. Saya yakin lah kalau organisasi mengandalkan di atas saja sedangkan di akarnya rapuh, ini akan sulit nampaknya. Karena kami dari pengurus kabupaten ini nggak mungkin bisa menjangkau 144 desa yang akan Pilkades hari ini di tahun ini. Itu tidak mungkin terjangkau oleh Pak Ketua PPD ini muter 29 kecamatan karena di semua kecamatan kan ada yang Pilkades sebenarnya. Makanya teman-teman kami sangat berharap mulai hari ini coba kita lakukan komunikasi dengan kecamatan. Nanti apa yang didapat oleh teman-teman hasil komunikasinya
sampaikan, laporkan ke Ketua PPD agar menjadi bahan audiensi nanti ke Ibu Bupati. Yang terakhir dari saya kaitan dengan perbendaharaan sesuai dengan rakerda kita ketika di sana, itu kan sudah hasil kesepakatan ya Pak Ketua. Awalnya saya menawarkan itu kan karena kaitannya organisasi ini perlu biaya, perlu modal. Makanya saya dari yang terkecil dulu lah. Minimal kita sebelum menerapkan ke anggota kita seluruh perangkat desa se-Kabupaten Serang, kita yang hadir atau pengurus di tingkat kecamatan dan kabupaten dulu yang minimal memberikan contoh. Mudah-mudahan teman-teman juga kaitan dengan rupiah Pak Ketua, saya sampai hari ini terkait dengan Siskedes mungkin ada teman-teman yang sudah menerima Siskedes, ada yang belum. Kebetulan di desa saya belum. 25 desa katanya informasinya dari 326 desa di Kabupaten Serang. Itu baru 25 desa yang mendapatkan paspor Siskedes 2021. Ini juga menjadi kendala kami gitu di desa itu. Ada apa dan kenapa? Ini juga menjadi pertanyaan Pak Ketua. Karena desa-desa di Punten kayak di Pabuaran udah ada berapa desa kan? Udah semua. Udah semua tuh. Ini Ciamas ya udah ya? Ciamas ada ya? Ciamas cuma beberapa. Nah, makanya kami juga ingin sanding nih, rencananya ingin sanding, ada kendala apa sebenarnya? Punten saya dari tahun 2015 jadi kaur keuangan, baru kali ini nemu Siskedes ini nggak ada alasan apapun sulit untuk dapat pasportnya gitu kan. Jadi baru kali ini nih ada apa, ini jadi pertanyaan besar bagi seluruh perangkat desa khususnya di forum kaur keuangan kabupaten. Makanya ini juga harus menjadi sebuah, karena mau bagaimana organisasi pemerintahan desa berjalan kalau misalkan keuangannya saja belum sampai ditetapkan, apalagi mau ditetapkan ya di input saja belum, berarti kan proses perjalanan ini masih sangat panjang kayaknya karena belum ada penetapan APBD. Mungkin gambaran-gambaran dari saya kaitan dengan perbendaharaan sesuai dengan rakerda kita yang pertama. Kita sepakati saja lah untuk membantu organisasi ini agar bisa berjalan dalam hal tahapan. Karena tanpa ada biaya, walaupun di saat hari ini benar-benar kondisi keuangan desa, kalau kondisi kita pribadi jangankan untuk iuran, bukan saya sebutkan, jangankan untuk iuran, kita untuk kepentingan pribadi dan keluarga saja mungkin saat ini kondisi perangkat desa sedang susah payah gitu. Makanya di dalam kondisi yang sangat perih ini, sekali tabung perih gitu, kita berjuang bersama, kita sukseskan Pilkades, kita apa yang diminta oleh bakal calon kepala desa ini kita laksanakan fakta integritas, mohon dikoordinir oleh semua kecamatan. Sebelum tanggal Pilkades, fakta integritas ini sebelum sosialisasi bakal calon, kami berharap fakta integritas itu semuanya sudah ada di tangan kepengurusan kabupaten, agar ketika kami ikut dalam sosialisasi, ketua ikut dalam sosialisasi bisa memberikan bukti bahwa semua kecamatan yang Pilkades atau desa yang Pilkades, perangkat desanya memiliki fakta integritas, netralitas terhadap tahapan Pilkades. Karena itu tuntutan yang utama dari teman-teman bakal calon nih. Karena kebetulan kan perangkat desa juga ada yang mau nyalon gitu, makanya itu juga salah satu dia memasukkan poin itu. Mungkin itu saja pandangan dari saya singkat, tapi mudah-mudahan dapat dipaham ya. Kemudian untuk tambahan terkait dengan batik, atribut dan lain sebagainya, biar kita ini kan sudah berjalan kepengurusan Pak Ketua ini sudah berapa bulan ya. Jadi terkait dengan atribut batik ini mohonlah untuk bisa dikoordinir di tingkat kecamatan itu nanti biar ke pengurus kabupaten. Ini ada Teknui nanti wakil bendahara yang akan mengkolektifnya agar bisa membantu juga teman-teman, karena saya sampaikan tadi itu organisasi ini bisa hidup karena adanya sumbangsih keuangan. Minimal kita poin itulah, tidak mungkin tanpa ada uang itu KLB di Dewi Serdanganya nggak bakal berjalan kalau nggak ada uang. Makanya ini perlu organisasi PPD juga biar hidup kan. Karena dengan cara apa? Subscribe nih Kang, ini kan meminta untuk subscribe saja susah teman-teman. Kalau kita sudah subscribe-nya lumayan mungkin dapat lah penghasilan ya Kang ya. Jadi tolonglah kita bantu agar batik minimal yang dikolektif oleh teman-teman perangkat desa untuk bisa disetorkan ke bendahara untuk kita bersama-sama nanti ada hasil itu untuk kita juga kan, biar kita itu nggak kelihatan benar-benar nggak punya uang sekali gitu tuh. PPD ini nggak bisa berjalan gitu. Kalau Kang Ibnu sih saya kira kelihatannya happy terus gitu, makanya mungkin kalau untuk keuangannya Kang Ibnu lancar jaya gitu ya. Mungkin itu saja dari saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menyangkut kepada seluruh poin yang saya sampaikan. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.